Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk hadir di majelis ini, dan tentunya kita melaksanakan sholat maghrib sambil menunggu waktu isya. Kita mengisinya dengan membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pembahasan ini sebenarnya adalah ringkasan dari kitab dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari kitab beliau Ahkamul Janaiz. Pembahasan kita yang terakhir adalah pembahasan yang berkaitan dengan sholat jenazah, ya, berkaitan dengan sholat jenazah, bahwa sholat jenazah ini ya merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada kaum muslimin yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lainnya. Bagaimana hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu. Juga telah kita sampaikan ada dua mayit yang dia boleh untuk tidak disolati, yaitu anak kecil yang belum balik, anak kecil yang meninggal sebelum balik, kemudian yang kedua adalah syahid. Namun tidak disolatkannya kedua mayit ini tidak berarti menafikan disyariatkannya sholat terhadap keduanya, ya, bahwa boleh, ya, jenazah dua mayit ini, anak kecil yang meninggal sebelum balik kemudian orang mati syahid, boleh untuk disolati sebagaimana Nabi SAW ya menyolati para sahabat yang gugur di perang Uhud, ya. Dan juga Nabi SAW pernah disodorkan kepada beliau anak kecil, ya, dari anak-anaknya kaum Ansor, kemudian beliau menyolatinya, ya.
menunjukkan bahwa keduanya boleh untuk disolatkan, boleh untuk disolati jenazahnya. Nah, kemudian dianjurkan menyolatkan jenazah itu atau menyolatkan mayit itu, semakin banyak yang menyolatkannya maka itu semakin afdal. Ya, semakin banyak yang menyolatkannya maka semakin afdal dan semakin bermanfaat. Ya, karena kita tahu bahwa tatkala kita sholat jenazah yang kita baca adalah doa untuk orang yang meninggal. Semakin banyak yang mendoakannya maka semakin besar kemungkinan banyak doa-doa yang akan dikabulkan pada saat tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW tidak mau menyolati mayit yang sahabatnya yang dia mengambil harta rampasan perang semua dibagikan. Kenapa? Ketika Nabi SAW mendoakan dia, niscaya ya akan dikabulkan doa Nabi untuk orang tersebut. Ya, makanya Nabi menyuruh sahabatnya yang menyolatkannya. Ya, maka semakin banyak yang menyolati mayit itu, ya, maka semakin baik dan semakin bermanfaat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin, yabluguna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Ya. Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh banyak dari kaum muslimin, ummah, ya, disolati oleh umat Islam. Ummah ini menunjukkan banyak. Yabluguna mi'atan, yang sampai kepada 100, sampai 100 orang yang menyolatkannya. Ya. Kulluhum yasfa'una lahu, semuanya memintakan syafaat untuk dia, illa syuffi'u fi, melainkan mereka akan diberikan itu, memberikan syafaat pada orang tersebut. Berarti semakin banyak yang menyolatkan semakin baik, semakin banyak yang akan memintakan syafaat untuk dia. Tentu ini jenazah seorang muslim, ya, mayit seorang muslim, ya, mayit seorang muslim. Apalagi kalau ya yang ikut menyolatkan jenazah tersebut orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, ya, maka ini lebih baik lagi. Ya. Juga dari sabda Nabi SAW, "Ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazatin arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Nah, tidaklah seorang muslim yang meninggal fa yaqumu ala janazati arba'un, lalu ya 40 orang berdiri untuk mensolatkan jenazahnya, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka, memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada mayat tadi. Ini orang yang tidak mempersekutukan Allah, menunjukkan akidahnya lurus, tauhidnya benar. Ya, 40 orang yang mereka itu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah keutamaannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 40 orang. Ya. Kita tahu banyak para masyayikh itu, para ulama kita yang meninggal itu yang nyolatin ribuan orang. Ya, kita sebut saya misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu disolati sampai ribuan orang, mungkin jutaan orang yang menyolati beliau di Masjidil Haram Makkah waktu itu. Itu sampai jenazah beliau seperti berjalan di atas kepala manusia. Ya, saking banyaknya manusia yang menyolati beliau. Ya. Maka semakin banyak yang menyolatkan semakin bagus. Ya. Namun sayang disayangkan sebagian saudara kita dari kaum muslimin, ketika dia mengantar mayat ke masjid, justru dia tidak ikut menyolatkan jenazah tersebut. Dia duduk di luar.
bukannya ikut menyolatkan jenazah, padahal dia yang bawa antar ke masjid, tapi dia nggak ikut sholat, malah ngobrol di luar masjid. Ya, dia kehilangan keutamaan juga, keutamaan menyolatkan jenazah. Dia mendapatkan pahala qirat. Ya, ada yang seperti itu. Ya, nah, jadi 40 orang, ya, itu, dan mereka tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tadi. Ya. Nah, wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami salasata sufuf, dan disunnahkan untuk membuat saf di belakang imam 3 saf. 3 saf. Berapapun jumlahnya, dijadikan 3 saf. Ya. Misalkan kalau yang menyolatinya 40, dibuat 3 saf. Ya, lebih bagus. Ya. Kalau misalkan mereka cuma 3 orang, dibuat 3 saf bersusun ke belakang. Kalau kita sholat berjamaah sendiri, satu jamaah kan di sebelah kanan kita berdirinya. Nah, kalau sholat jenazah misalkan cuma 2 orang misalkan, maka yang satunya berdiri di belakang imam, di belakang imam, bukan di samping sini. Kecuali kalau kita sholat berjamaah, kalau sholat jenazah beda, di belakang imam posisinya, meskipun dia cuma 1 orang. Kalau misalkan cuma 3 orang, maka di daerah 3 orang ini belakang-belakang nyusun gitu. Ya, dibuat 3 saf. Ya. Beda dengan apa? Sholat berjamaah. Kalau cuma 1, ya dulu sebelah kanan imam, kan begitu. Kalau kita sholat fardu berjamaah kan sebelah kanan imam. Tapi kalau misalkan dia itu sholat jenazah, maka di belakang imam posisinya. Ya. Kalau mereka cuma bertiga, dijadikan 3. Ya. Karena ini sunnahnya, ya, dibuat 3 saf di belakang imam. Ya. Nah, saya nggak tahu kalau ini kita terapkan, misalkan cuma 3 orang, kok begitu safnya. Ya, semoga tidak menjadi bahan gibaan gitu. Ya, tapi seperti itu untuk sholat jenazah. Ya. Nah, jadi dibuat 3 saf. Dari Marsad al-Yazani, dari Malik ibni Hubairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ma min mayyitin yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimina illa aujab." Ya, tidaklah seorang mayit, ya, disolatkan 3 saf, disolatkan oleh orang 3 saf dari kaum muslimin, melainkan aujaba, akan diijabahi doa mereka. Diijabahi doanya. 3 saf. Jadi usahakan buat saf itu 3. Ya, dibuat 3 saf. Nah, wa in qallu, ya. Baik. Fakana Malik idza istaqalla ahlul janazah jazza'ahum thalathata sufuf lil hadis. Oleh karena itu Imam Malik, ya, apa namanya, jika sedikit, ya, jika sedikit yang menyolatkan jenazah tersebut, maka jazza'ahum salasah. Imam Malik membagi menjadi 3. Jika jumlahnya juga sedikit, tetap dibagi 3 saf berdasarkan hadis di atas. Ya, jadi kalau misalkan cuma 3 orang, ya sudah dibuat saf begitu. Buat misalkan 1 imam, ya, 2 makmum, sudah di belakang masing-masing, belakang imam, kemudian di belakang makmum lagi 1. Ya, ini sunnahnya. Ya. Gimana kalau cuma 1 saf aja? Ya nggak apa-apa, kan sunnah, bukan wajib. Ya. Namun sebaiknya sampai Imam Malik
kalau sedikit tetap beliau bagi menjadi 3. Ya, berdasarkan hadis di atas. Baik. Wa idza istamat janaizu adidah. Ya. Apabila jenazahnya banyak, mayitnya banyak, ya, kan mungkin ada yang meninggal berbarengan karena kena bencana banjir misalkan, meninggal, ya, mau disolatkan satu-satu. Kalau disolatkan satu-satu boleh, misalkan ada 10 jenazah, disolatkan satu-satu, si fulan selesai disolati sampai selesai, maju lagi si fulan, terus sampai habis 10 itu boleh satu-satu, ya. Tapi kalau seperti itu mungkin imamnya mungkin asam uratnya kumat mungkin, karena banyak yang mau disolati ini, ya. Dan boleh juga disolatkan semuanya satu kali, ya, disolatkan satu kali, 10 mayit satu kali sholat, itu boleh. Nah, fa in sholala kulli janazatin, jika berkumpul di sana jenazah yang banyak, laki-laki dan perempuan, ya, jenazahnya begitu, fa in sholala kulli janazatin sholatan fa hadzal asl. Kalau setiap jenazah tadi yang banyak itu disolatkan satu persatu, maka ini asalnya. Hukum asalnya jenazah itu disolatkan satu persatu. Ya. Wa in shalla 'alaiha jami'an sholatan wahidah jaza. Kalau disolatkan semua dengan satu kali sholat, maka boleh. Ya. Wa yaj'alu dzukura walau kanu sigharan mimma yalil imam. Dan jenazah laki-laki, ya, meskipun dia anak kecil, itu dekat dari imam, ya. Dan yang jenazah perempuan yang dekat ke arah kiblat. Maksudnya begini, ya, ini mayit, ini kan kiblat, di sini imam, ada jenazahnya 2, anggaplah laki-laki dan perempuan, maka posisinya kayak gini. Ini jenazah perempuan yang dekat ke arah kiblat, yang ini dekat imam, berarti kan imam di sini, posisinya di sini. Nah, susunannya itu, kalau posisi imam itu kan ketika jenazah laki-laki, posisi imam di mana? Di kepala, ya, begini, di sini. Ini kepala mayit, ya, ya, ini kepala mayit, ya. Kalau perempuan kan di mananya? Posisi di pusar kan? Berarti jenazahnya agak ke sini, biar sejajar. Anggaplah ini kepalanya, ini pusar. Ini jenazah perempuan, ini laki-laki. Imam berdiri di sini, posisi jadi posisi begini, atau begini, begini. Ini laki-laki, jadi agak ke atas laki-laki begitu, perempuan, sehingga pas pusar, ya kan? Itu. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, yang didekatkan kepada imam adalah jenazah laki-laki. Misalkan jenazahnya perempuan banyak, maka deretnya kayak gini, posisinya kayak gini. Ini jenazahnya banyak, ini tetap ini laki-laki, sini imam. Kalau ada anak kecil itu dekat dengan imam. Ya, jadi satu. Kemudian terus jenazah yang lainnya posisinya seperti ini susunannya. Jadi kayak gini. Ya, susunannya itu anggaplah ini mayit. Jadi di sini ini perempuan, di sini lagi terus berderet. Ya. Ya, dibuat bersaf juga. Ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak. Ya. Nah, kalau cuma 2, misalkan laki-laki perempuan, anggaplah suami istri yang meninggal begitu, ya, meninggalnya berbarengan, sehidup semati, ya. Sehidup semati, satu mati, itu nggak bareng-bareng, Pak, ya. Jadi kalau dia cuma laki-laki perempuan 2, yang laki-laki dekat imam, ya, yang wanita disejajarkan pusarnya dengan kepala laki-laki, sehingga imam berdiri di kepala laki-laki, sehingga ketemu antara pusar dengan kepala, sehingga bisa mengambil sunnah dua-duanya. Karena kalau laki-laki itu perempuan
sejajar dengan pusat posisi imam, kan begitu. Ya. Nah, Allahu a'lam. Baik. Baik. Nah, dari Nafi ya bin Umar, dari Nafi dari Umar, annahu shalla latisi janaiz jami'an. Dari Nafi dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar menyolati 9 mayit semuanya. Fajala rijala yalunal imam. Maka beliau menjadikan jenazah laki-laki dekat imam. Wan nisa yalinal qiblah, dan perempuan dekat kiblat. Jadi wanita kemudian laki-laki, ya. Nah, fasaffahu nasafan wahida, kemudian beliau membuat saf mereka itu seperti safnya satu saf. Wa wudiyat janazatu Ummi Kulsum binti Ali, ya. Dan jenazahnya Ummi Kulsum binti Ali, ya, istri dari Umar bin Khattab, ya, itu, dan juga jenazahnya Zaid waktu itu wudiya jami'an, diletakkan bersamaan. Wal imamu yaumatin Zaid bin Waqqas, Said ibn al-As, dan waktu itu yang menjadi imam Said bin As. Di sana ada Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah serta Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Fawudiyal gulamu mimma yal imam. Kemudian anak kecil diletakkan dekat dari imam. Kalau anak kecil didekatkan dari imam. Pada situ ada Ibnu Abbas, sahabat, para sahabat, ada Abu Hurairah, ada Sa'id, ada Abu Qatadah, ya. Faqala rajulun fa'ankartu dzalik. Ada seorang mengingkari perbuatannya Umar ini. Ibnu Umar, ya, dia buat saf seperti itu. Fanatatu ila Ibnu Abbas. Lalu aku mulai kepada Ibnu Abbas, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abi Sa'id dan Abu Qatadah. Qultu ma hadza? Qalu hiya sunnah. Itulah sunnahnya. Ya, jadi anak kecil didekatkan dengan imam. Kalau banyak yang meninggal, maka anak kecil dekatkan dengan imam. Ya. Dan ini adalah sunnah. Dan di situ hadir waktu itu para sahabat. Ya. Dan para sahabat ini mengiyakan dan mengatakan itu adalah sunnah. Kalau mereka sudah ijma, maka ini diamalkan. Ketika para sahabat ijma, maka diamalkan. Nah, jadi posisinya seperti itu, ya, dibuat satu saf, misalkan 9 orang tadi dibuat jadi satu saf. Ya, yang wanitanya misalkan didekatkan dengan kiblat, kemudian yang laki-laki dekat dengan imam. Kalau ada anak kecil, maka anak kecil yang paling dekat lagi dengan imam. Ya. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Anda lanjut ke aina yusolli alal janazah. Nah, bagaimana niatnya? Niat sholat jenazah. Niatkan dalam hati untuk sholat jenazah, menyolati jenazah kaum muslimin, sudah. Tanpa antum bedakan laki-laki dan perempuan. Kalau antum harus bedakan, wah kaca, usolli apa gitu. Nah, tetapkan dalam hati, antum niatkan dalam hati untuk sholat jenazah karena Allah, sudah. Ya. Adapun laki-laki perempuan, antum sudah tahu itu laki-laki perempuan. Allah sudah tahu bahwa kita ini menyolati jenazah laki-laki dan perempuan. Bilang, ya tidak usah bilang usolli sholat al janazah, arba takbirat. Enggak, saya niat sholat jenazah. Tetapkan dalam hati. Antum misalkan dengar pengumuman kita akan sholat jenazah di Masjid Mamur Halimah. Ketika antum masuk masjid atau keluar dari rumah, apa yang terbetik dalam hati? Mau sholat jenazah, itulah niat. Itulah niat. Sisa nanti sebelum antum takbir pertama, antum tetapkan lagi bahwasanya dia sholat jenazah.
Ya, susah diluruskan niatnya. Jadi tidak ada harus diucapkan seperti itu. Ya, jadi tidak ada ucapan itu. Langsung kita dengar mau sholat jenazah, langsung terbetul dalam hati mau sholat jenazah. Itulah niat. Ya, itulah niat. Nah, ada kebiasaan itu orang mengupayakan anaknya jadi imam. Maka ada utama. Itu yang lebih baik. Kalau bisa ya keluarganya, anaknya. Ya. Dan itulah salah satu baktinya anak kepada orang tua. Setelah orang tua yang meninggal, dia yang memandikan, dia mengkafankan, dia yang memasukkan ke liang lahat, ya. Dia yang menjadi imam. Ini salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama, anaknya. Ya. Itu yang lebih utama. Dahulukan anaknya, apalagi anaknya dia paham, maka itu diutamakan dari orang lain. Ya. Kalau perlu yang memandikan, ya, yang mengkafankan, yang mensolatkan, yang memasukkan dia ke dalam yang menyambut dia ke liang lahat, anak-anaknya. Kalau ada anaknya laki-laki beberapa orang, masuk anaknya yang mengurus. Itu yang lebih utama. Dan ini salah satu bakti seorang anak kepada orang tua. Ini salah satu bentuk birrul walidain. Ya. Makanya anak-anak kita itu kita ajarkan. Ya, kita ajarkan mengurus jenazah. Yang sudah balik itu kita ajarkan dia mengurus jenazah. Ya. Kalau ada misalkan yang meninggal, anak-anak kita yang balik kita bawa. Kita perlihatkan begini cara memandikan jenazah. Ya. Biar nanti paham ketika orang tuanya meninggal, dia akan ngurus. Ya. Kalau perlu anaknya itu yang lebih bagus, itu yang lebih baik. Ya. Nah, karena dia sir, maka masing-masing kita membaca. Iya. Wajibnya itu bacanya itu sunnah. Ya. Ya, tapi di situ beberapa dari Al-Fatihah itu wajib. Ya, doa itu ya, kita kalau misalkan doa yang kita hafal yang pendek ya sudah yang pendek enggak apa-apa. Ya. Doa yang pendek antum hafal, baca. Ya. Ya dia berarti mendengarkan saja bacaan imam. Ya, kan juga sir ya. Ya. Makanya disuruh ya, hafalkan yang pendek. Kalau nggak bisa yang panjang, kan ada yang pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadakhlahu. Cukup. Boleh nggak itu? Boleh. Ya. Atau baca yang panjang itu lebih bagus. Ya. Kalau kita tidak bisa maka kita diam. Ya. Tentu karena kita lagi sholat tidak berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Ya, karena lagi harus diucapkan di lisan. Ya, mungkin dalam hatinya saja. Ya. Nah, jadi dia tetap berusaha membaca doa-doa yang dia hafal untuk doa pengampunan terhadap mayit. Nah, udah. Sebenarnya tidak ada keutamaan harus pakai kain umroh. Cuma kelebihannya kain umroh dia lebih tebal dan dia lebih menyerap. Ketika mayitnya mungkin basah dia lebih menyerap dan lebih menutupi aurat. Maka itu bagus kalau pakai kain umroh. Tapi keutamaan khusus nggak ada. Ya, keutamaan khusus kain umroh, kain ihram itu nggak ada. Ya. Nah, dia begini. Ya, kalau sangat banyak maka diatur bagaimana tempat itu bisa muat. Kalau misalkan begini nggak bisa, ya terpaksa harus berdiri. Yang jelas ada satu yang dia berposisi tepat di depan imam. Makanya posisi itu
yang disunahkan seperti ini. Ya, berderet. Ya. Nah. Terus kalau ini doanya Ya. Nah, kalau mayatnya banyak, di situ ada laki-laki ada perempuan, Allahumma gfir lahum. Pakai lahum. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab, misalkan ada laki-laki perempuan, maka didahulukan domir laki-laki. Itu sampai dalam bahasa. Misalkan Fatimah dan Zainab masuk, berarti dakhala misalkan Zainab dan Ali masuk, dakhala Aliyun wa Zainab. Bukan dakhalat. Nah, gitu. Maka pakai domir laki-laki, Allahumma gfir lahum. Di situ ada laki-laki ada perempuan, ya Allahumma gfir lahum. Ya, Allahumma gfir lahum. Ya, kalau dia cuma satu kan Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kalau dua orang Allahumma gfir lahuma. Allahumma gfir lahuma. Ya. Nah, saya pernah dengar ada hadis kalau untuk masuk ke dalam lubang lahat itu nggak boleh ada keadaan malam tadi dari gunung. iya. Tapi kalau untuk menyolati, kalau itu keluarga lagi jadi imam, seorang anak misalnya gimana kalau pas kebetulan malam tadi? Baik. Yang dilarang itu ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat. Adapun menyolatinya boleh. Menyolatinya boleh. Memandikan juga boleh. Yang dilarang itu adalah ketika dia mau turun ke kuburan, ke dalam kubur untuk menyambut mayit, itu nggak boleh. Bagi yang di malam harinya berhubungan suami istri. Ya, Nabi melarangnya. Ya. Saya nggak tahu apa hikmah di balik itu, yang jelas ada larangan dari Nabi SAW. Ya, kewajiban kita mengimani tanpa harus mengetahui ada hikmah di belakang itu. Nah, ada lagi? Betul? Apanya? Iya, betul. Antara dia dengan surga tinggal satu sekali. Iya. Kemudian dia melakukan perbuatan amal neraka. Dia masuk. Iya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi bagaimana antara dua ini sepertinya agak yang beda gitu. Iya. Kalau dijelaskan. Jadi hadis itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Ya. Betul. Ada yang meninggal, ya meninggal dengan kebiasaan, sesuai kebiasaan dia. Tapi itu tidak mutlak harus begitu. Ya, dan memang ada yang Allah perlihatkan. Kalau dia kebiasaan dalam hidupnya yang aneh-aneh, ya meninggalnya juga biasanya dalam kondisi begitu. Itu umumnya. Ya. Namun tentunya ya itulah perjalanan hidup manusia. Ya. Dia sudah beramal soleh, dia sudah artinya berusaha menjalankan perintah, namun di akhir hidupnya ternyata diakhiri dengan maksiat, dan dia meninggal di atas maksiat tersebut. Itu hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk dia, dan itu takdir yang kita sendiri tidak tahu. Ya. Memang betul dia akan meninggalkan di atas kebiasaan. Bagaimana dia? Ya. Tapi apakah itu secara mutlak? Tentu tidak. Tidak secara mutlak. Buktinya ada orang yang dia sehari-harinya berbuat maksiat, tapi dia penghujung hidupnya dia beriman. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Kan tidak berarti begitu dia beriman langsung meninggal pada saat tersebut, belum tentu. Tapi bisa jadi dia meninggal di atas itu dan Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Ya. Jadi tidak secara mutlak artinya orang yang misalkan kebiasaannya maksiat dia akan juga mungkin meninggal di atas itu. Ya, tidak secara mutlak seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Nah, dia saya bisa jawab.
Jadi tidak mutlak. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar ditetapkan meninggalnya husnul khotimah. Itu yang kita minta. Adapun nanti di akhir hidup kita bagaimana, kita kan nggak tahu ini. Apakah kita akan meninggal dalam kondisi kita taat ataukah dalam kondisi kita sedang bermaksiat. Dan hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita untuk tidak menggampangkan berbuat maksiat, ya, agar kita itu selalu hati-hati. Tatkala kita berbuat maksiat, dikhawatirkan pada saat kita maksiat tersebut Allah membuat kita meninggal dengan kondisi begitu. Ya, hadis itu memberikan penjelasan kepada kita untuk hati-hati, ya, untuk waspada, ya, agar kita bisa meninggalkan maksiat, ya. Jadi tidak secara mutlak harus seperti itu, ya. Artinya kalau dia maksiat terus dia akan meninggalkan kondisi itu tidak secara mutlak. Karena bisa jadi sepanjang hidup dia berbuat maksiat, namun ternyata di akhir hidupnya Allah berikan dia hidayah sehingga dia masuk, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya juga kita tidak bisa memvonis seorang itu dia seorang muslim, dia pelaku maksiat, dia pasti masuk neraka. Kita nggak tahu. Kenapa? Nanti di penghujung hidup dia kita nggak tahu. Ya, penghujung hidup dia kita nggak tahu. Ya. Dan juga jangan kita tertipu, terbuai dengan amal soleh yang kita lakukan. Saya ini rajin ibadah, saya pasti nanti di ujung hidup saya baik. Jangan, ya, jangan seperti itu. Karena kita nggak tahu nanti di penghujungnya apa. Apakah kita betul-betul meninggal di atas ketaatan apa enggak? Kayak gitu. Jadi jangan kita terbuai, jangan terbuai dengan maksiat dan juga jangan terbuai dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, amal soleh yang kita lakukan. Dengan itu kita waspada, berhati-hati. Makanya selalu merasa muraqabah, merasa kita itu diawasi. Ya. Ketika kita berbuat maksiat, maka harus muncul dalam diri kita kekhawatiran kita, kalau saya kondisi begini, saya khawatir Allah cabut ruh saya dalam kondisi seperti itu. Ya. Itu hadis itu mengingatkan kepada kita untuk tidak meremehkan perbuatan maksiat. Dan juga ketika kita rajin, kita soleh, jangan sampai kita terbuai dengan kesolehan kita. Ya, karena kita nggak tahu apakah kita akan meninggal di atas kesolehan tersebut. Ya, kita nggak tahu. Ya, maka dua-duanya kita tidak boleh terbuai dengan amal soleh kita. Justru kita terus memperbanyak amal soleh, dan juga kita juga waspada ketika kita berbuat maksiat. Ya. Ketika kita berbuat maksiat, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan nanti bisa paham, atau mungkin nanti cari penjelasan yang lebih ini lagi. Dan dua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Ya, karena meninggalnya seseorang di atas kebiasaan itu bukan secara mutlak. Ya, bukan secara mutlak. Wallahu a'lam. Karena sudah azan. Ya, cukup ya. Ya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.